sebuah desa, seseorang yang sangat diharapkan untuk bisa memberi arahan, kabar gembira tentang ampunan yang maha kuasa. Sebelum sampai di rumah orang yang bisa memberikan bimbingan, pembunuh ini terjatuh di tengah jalan. Kepalanya membentur sebuah batu besar. Pembuluh darahnya pecah. Jenazah ini direbut-rebut oleh dua malaikat. Satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Ini keterangan di kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab taubat. Yang punya nanti silahkan buka. Kalau tidak salah pada lembaran yang ke-5 dan ke-6. Direbut-rebut oleh dua malaikat. Pembunuh ini saat menjadi rebutan dua malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril turun untuk merelah. Akhirnya kata Jibril, apa yang kau rebutkan? Ini manusia sebagai pembunuh sesama manusia. Jadi kita tidak usah kaget jika dalam hidup sering kita dengar ada berita pembunuhan. Dari dulu sudah ada. Jumlahnya 100 orang. Kalau di KM 50 kan cuman berapa orang tuh. Yang kemarin pembunuhnya dibebaskan. Begitu divonis bebas, sujud syukur. Bukan tempatnya sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada ala umamil madiyah li syara'i'il islamiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muwahhidin Al-Mukarram Dr. Ustadz Haji Fahrul Razi, panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nasihin, panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Sahabat kita dari mobil kemanusiaan ikut hadir, mudah-mudahan perjuangan usaha beliau dalam ridho dan payung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa yang menjadi wasilah saya bisa bersilaturahmi dengan jamaah Al-Muwahhidin, sahabat kita dari Badan Wakaf Al-Quran yang hari ini menyebabkan kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita yang singkat membawa manfaat dunia dan akhirat. Jamaah yang mulia, Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan
tidak hanya menjadi bacaan, tapi dia bermanfaat untuk sebuah proses pengobatan, baik untuk penyakit zahir maupun penyakit batin. Sebagaimana Allah firmankan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan sebagian Al-Quran kami turunkan itu berfungsi untuk menjadi syifa, obat. Dalam kamus bahasa Arab ada dawa, ada syifa. Syifa ini langsung berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ada juga dawa. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, kata Nabi. Wa dawa'udz dzunub, obat penyakit dosa adalah al-istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan dan dosa itu masuk kategori yang ringan, bisa diselesaikan dengan permohonan ampun kepada Allah, banyak istighfar. Jika dosa itu yang dilakukan masuk dalam dosa besar, tak cukup kita beristighfar mohon ampun, tetapi harus melalui proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dahulu ada seorang pembunuh. Jumlah orang yang ia sudah bunuh 98 orang. Ada di dalam kitab Riyadus Shalihin. Ada juga dijelaskan dalam syarahnya Dalilul Falihin. 3 lembar hadis tersebut menerangkan tentang proses pembunuh yang sudah membunuh orang sebanyak 98. Begitu ia hendak bertaubat, di sebuah kampung dia dapat informasi ada seorang yang bisa memberikan bimbingan dalam rangka bertobat. Setelah dijumpai, dia ditanya, apa yang menyebabkan kamu ingin bertobat? Aku sudah membunuh orang sebanyak 98. Wah, sudah terlalu banyak. Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dibunuh lagi tuh orang, jadi 99. Dapat informasi ada lagi orang yang punya nama cukup dikenal di kampung tersebut, Perumnas 1 Depok. Amin ya Rabbal. Pohon salam di pinggir sumur. Saya lagi mantun nih, bilang cakep. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur ya Rabbal. Pohon salam banyak di daerah Pluit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Asal duit kok tersenyum semua ini. Insya Allah. Begitu ketemu di ujung sebuah desa,
Seseorang yang sangat diharapkan untuk bisa memberi arahan, kabar gembira tentang ampunan yang maha kuasa. Sebelum sampai di rumah orang yang bisa memberikan bimbingan, pembunuh ini terjatuh di tengah jalan. Kepalanya membentur sebuah batu besar. Pembuluh darahnya pecah. Jenazah ini direbut-rebut oleh dua malaikat. Satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Ini keterangan di kitab Riyadus Shalihin, masih di dalam bab taubat. Yang punya nanti silahkan buka. Kalau tidak salah pada lembaran yang ke-5 dan ke-6. Direbut-rebut oleh dua malaikat. Pembunuh ini saat menjadi rebutan dua malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril turun untuk merela. Akhirnya kata Jibril, apa yang kau rebutkan? Ini manusia sebagai pembunuh sesama manusia. Jadi kita tidak usah kaget jika dalam hidup sering kita dengar ada berita pembunuhan. Dari dulu sudah ada. Jumlahnya 100 orang. Kalau di KM 50 kan cuman berapa orang tuh. Yang kemarin pembunuhnya dibebaskan. Begitu divonis bebas, sujud syukur. Bukan tempatnya sujud syukur. Masya Allah. Begitu Jibril mengatakan, kalau begitu hai malaikat, ukur saja pembunuh ini lebih dekat kepada tempat tinggalnya atau ke tempat yang ia mau memperbaiki kesalahan dengan jalan taubat pada seorang pembimbing. Ternyata begitu diukur lebih dekat kepada seorang pembimbing yang dianggap mampu bisa memberikan arahan dalam pertaubatan. Akhirnya itu pembunuh diterima taubatnya dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini ada 3 fase. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Ramadan 10 pertama dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah. Siapa yang di 10 pertama mendapatkan rahmat Allah, layali junnar, nggak bakal kesentuh api neraka. Fase kedua, wa awsatuhu maghfirah. 10 kedua dalam ampunan Allah. Raghima'an purajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi besar orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosa dan kesalahannya tidak diampuni. Rugi besar. Sebab tidak ada satu ayat pun yang menjamin Ramadan tahun depan kita masih hidup. Tak ada satu hadis Nabi yang menjamin Ramadan tahun depan kita masih ada. Maka kesempatan emas di akhir 10 yang terakhir, kita tingkatkan ibadah kita di 10 terakhir. Karena Nabi di 10 terakhir itu lebih mengencangkan ikat pinggang
Artinya lebih meningkatkan ibadah di 10 terakhir. Ada sholat taubatnya, ada sholat hajatnya, ada sholat tasbihnya, ada sholat istikharahnya, ada tadarrus Al-Qur'annya. Imam Syafi'i setiap Ramadan hatam Al-Qur'an 60 kali hatam, sama dengan jamaah al-muwahhidin. Alhamdulillah. Rasulullah 10 terakhir itu dia ajak keluarganya beriktikaf. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, isyrina yauman. Rasulullah itu iktikaf di akhir-akhir hayatnya itu 20 hari. Apa itu iktikaf? Iktikaf menurut istilah bahasa, berdiam diri seseorang di sebuah tempat, di tempat yang baik ataupun di tempat yang tidak baik. Yaqufuna ala asnamil lahum. Sebab dulu ada orang iktikaf di samping-samping berhala, tempat yang tidak baik. Iktikaf menurut istilah bahasa. Iktikaf menurut syariat, berdiam dirinya seseorang di tempat yang suci, di rumah Allah, di masjid, di musholla, untuk mengejar kenikmatan ibadah, untuk mendapatkan khusyuk dalam melaksanakan kewajiban ibadah. Maka Ramadan di antara ibadah-ibadah yang paling berpeluang untuk bisa merubah perilaku hidup manusia. Maka yang mengisi dengan tadarrus Al-Quran selepas Ramadan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan, hatinya akan terobati dengan membaca Al-Quran. Penyakit batin dan penyakit zahir. Penyakit batin itu tidak ada obatnya di apotik, tidak ada obatnya di dokter. Dia yang memberikan obat itu Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia Allah yang memberi kita sakit. Dia Allah yang memberi kesembuhan dari penyakit. Maka ada penyakit batin, ada penyakit zahir. Penyakit batin tidak bisa diselesaikan proses penyembuhannya melalui kemampuan ilmu kedokteran. Penyakit batin Allah yang menyembuhkan. Itu nama penyakit batin iri. Iri sama prestasi orang. Ini ada seseorang prestasinya selalu mendapatkan penghargaan dari luar negeri. Sementara dia jarang dapat penghargaan. Gak usah disebut namanya ya. Bulan Ramadan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Yang selalu mendapatkan penghargaan itu Gubernur Anies Rashid Baswedan. Masya Allah, dibully. Lawannya membangun narasi-narasi kebencian untuknya, nggak pernah dijawab. Dia jawab dengan sebuah karya. Dia mampu memenuhi janjinya. Kalau saya dipercaya oleh warga Jakarta
saya akan bangun sebuah stadion sepak bola bertaraf internasional. Sudah jadi yang dikenal dengan istilah JIS, Jakarta International Stadium. Masya Allah. Media tidak mau mengekspos hasil karya beliau. Media kalau berani mengekspos berita karya gubernur bakal dicabut izinnya. Sampai sedemikian rupa. Itu penyakit batin, iri, hasud, dengki, yang tidak ada obatnya di rumah sakit, tidak ada obatnya dengan seorang yang berprofesi sebagai dokter ahli, tidak ada. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyakit batin yang namanya iri, hasud, dengki, sampai ada suratnya dalam Al-Quran. Jika kita mencermati nama-nama surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, karena di dalamnya ada innal baqarah tasyabaha alaina. Dinamakan surah Al-Maidah karena di dalamnya ada anzil alaina maidatam minas sama. Dinamakan surah An-Nisa karena di dalamnya ada nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Dinamakan surah Al-Falaq karena di dalamnya ada kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salah satu manfaat surat itu, jika kita jadikan wiridan menjelang tidur 17 kali, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, orang tersebut yang membaca 17 kali surah Al-Falaq bakal selamat dari penyakit yang namanya iri, hasud, dengki. Allah yang menjanjikan itu di dalam kitab sucinya. Jadi ada syifa, maknanya obat, ada juga dawa, maknanya obat. Kalau syifa langsung dari Allah, kalau dawa ada datang dari kemampuan ilmu manusia. Dulu ada orang baca kitab tanpa ia belajar sebelum. Dia hanya baca kitab, boleh fotokopi. Asli bacaan itu habbatus sauda, dawaun likul lida. Jinten hitam, habbatus sauda, obat segala macam penyakit. Karena dia nggak belajar sendiri, hasil fotokopi itu huruf ba, karena fotokopinya udah kadaluarsa, ada titik tambahan 1 jadi 2, bukan habbatu jadi hayyatu. Hayyatus sauda dawaun likul lida, ular hitam obat segala macam penyakit. Itu anak yang mau pinter tapi nggak mau belajar, belajarnya melalui buku-buku saja. Ibunya sedang sakit, dicarikan ular hitam, diolah, direbus, airnya diminumkan. Karena dia baca ular hitam obat segala macam penyakit. Begitu diminumin, mati tuh maknya.
Bertanya-tanya keluarganya, apa yang terjadi? Dikasih obat apa? Itu anaknya yang pengen pinter tapi ngajinya sama Mbah Google. Bukan dengan Ki Nasihin, bukan dengan Ki Fahrul Razi, tapi dia ngajinya sama Mbah Google. Saya kasih ini. Apa itu? Ular hitam. Itu racun. Enggak, aku baca nih. Hayyatus sauda dawaun likul lidah. Ular hitam obat segala macam penyakit. Goblok kamu. Itu bukannya huruf ya, itu huruf ba. Tapi yang aku lihat ini, tanya dulu sama guru. Kalau ngaji itu harus ada guru. Biar hubungan ilmu yang kita dapatkan ada yang tanggung jawab. Dari guru ke guru, ke guru, ke guru, ke guru, sampai ke Rasulullah.